punya cerita dengan judul Kakek Pemikul Kepala Manusia. Di saat kadang karena keluyuran malam, sering menjumpai fenomena mistis yang mungkin menarik jika dibagikan kepada jimatres-jimatres. Pada suatu malam, Anggi keluar rumah dengan tujuan untuk mencari angin dan menghilangkan rasa penat setelah seharian bekerja. Waktu itu baru jam 9 malam. Begitu keluar dari rumah, langkah kaki Anggi diayunkan menuju ke arah jalan raya. Tak seperti biasanya malam itu suasana cukup ramai. Bahkan kendaraan pun masih hilir mudik. Padahal pada hari-hari lain, baru jam 8 malam saja, kota ini sudah terasa begitu sepi. Ini cerita dari Anggi untuk jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Ketika langkah kakiku mendekati GGM atau gelanggang generasi muda Majalengka, suasana semakin ramai. Karena ada pasar malam, aku sendiri memutuskan untuk segera meninggalkan lapangan GGM. Tak jauh dari tempatku berada, kulihat seorang gadis remaja sebaya anak SMU sedang berdiri dengan resah. Wajahnya cantik sekali, berkulit kuning langsat dan nampak seksi menawan. Sementara pakaian yang dikenakannya berupa kaos berwarna merah muda dan celana pendek berwarna putih. Pakaian ini menurutku terlalu menggoda lawan jenis. Tak heran bila beberapa anak lelaki yang lewat di hadapannya menyempatkan diri memandangnya dengan tatapan nakal. Yang membuat saya tertarik bukan karena keseksiannya, melainkan karena kegelisahannya yang nampak pada wajahnya dan sikapnya. Ya, mata gadis itu terus-menerus menatap orang-orang yang lewat seperti ada seseorang yang ditarinya. Dugaanku dipisahkan dari keluarga atau teman-temannya. Terdorong oleh rasa kasihan, aku lalu mendekatinya. Siapa tahu dia membutuhkan bantuan. Aku tak merasa canggung sedikit pun, karena sudah terbiasa menghadapi anak-anak remaja. Bahkan di rumah, aku memiliki banyak murid privat yang sebaya gadis ini. Sepertinya adik sedang mencari sesuatu. Apa perlu saya bantu? Gadis itu seperti terkejut, lalu berpaling menatapku. Sesaat kemudian dia menjawab bahwa tadi ia berdesak-desakan di pintu lapangan. Dirinya terpisah dari teman-temannya yang lain. Ya, perkiraanku ternyata tidak meleset, kataku dalam hati. Kelihatannya mereka menuju ke arah mana? Saya tidak tahu, tapi yang jelas mereka pasti sedang mencari saya. Bagaimana kalau kita cari teman-temanmu itu ke tengah lapangan dan ke stan-stan pameran? Saya tidak sanggup kalau untuk berdesak-desakan lagi seperti tadi. Apakah adik dan teman ada yang bawa HP? Salah seorang teman ada yang bawa, tapi saya tidak. Tapi saya ketinggalan di rumah. Kalau begitu lebih baik segera pulang saja. Rumahmu di mana? Gadis semampai yang mengaku bernama Reni ini lalu menyebutkan alamat rumahnya. Angkot yang ke arah timur memang masih banyak, tapi saya tidak berani pulang sendirian. Sebab dari jalan raya ke rumah saya masih harus jalan kaki cukup jauh, melalui jalan kampung yang sepi dan melewati kebun-kebun. Kalau malam keadaannya sangat menyeramkan. Saya takut.
Bagaimana kalau saya anterin? Mendengar tawaranku, Reni tidak langsung menerima. Dia malah memandangku lekat-lekat. Sesaat kemudian barulah dia tampak mengangguk seraya bertanya, apakah kakak tidak keberatan? Menolong orang adalah kewajiban manusia. Setelah sepakat kami lalu berjalan beriringan menuju ke sebelah selatan, lalu ke timur, di mana angkutan kota biasa mangkal. Kami langsung naik angkot yang penumpangnya cukup penuh dan siap berangkat. Kendaraan langsung melaju dan tak lama berselang kami pun tiba di belokan jalan yang menuju rumah Reni. Kini langkah kami mulai menyusuri jalanan kecil yang sepi. Terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Tanpa segan-segan Reni merapatkan tubuhnya padaku serta memegangi tanganku. Kasihan gadis ini. Nampaknya benar-benar ketakutan. Belum berapa lama berjalan, tiba-tiba di depan kami nampak seseorang yang sedang menuju ke arah yang sama sambil memikul sesuatu. Entah apa yang dipikulnya. Sepertinya orang itu berjalan dengan sangat lambat sehingga dalam waktu singkat tersusul oleh kami. Dalam keremangan malam, wajah orang itu tak begitu jelas, tetapi ada kemungkinan dia adalah kakek-kakek karena jalannya agak membungkuk. Dia memakai baju dan celana hitam, mengenakan topi berbentuk kukusan atau caping, serta tidak beralas kaki. Ketika mataku melirik ke wadah yang terbuat dari anyaman bambu yang dipikul, ternyata isinya durian. Namun hidungku sama sekali tidak mencium bau harum menyengat yang biasanya keluar dari bau buah durian. Maaf kek, kami duluan, kataku saat kami hendak mendahulinya. Si kakek terdengar mengumandangkan kata-kata yang tidak jelas artinya dengan suara yang agak sengau. Aneh. Setelah bertemu kakek itu merasa takut sekali, Kak. Bisik Reni begitu jarak kami agak jauh dari kakek pemikul durian. Itu hanya perasaanmu saja. Oh ya, rumahmu masih jauh. Aku mencoba mengalihkan perhatian. Tidak begitu jauh. Kira-kira 300 meter dari belokan itu. Baru saja memasuki jalan belokan yang dimaksud, mata kami langsung terbelalak. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba si kakek pemikul durian tadi nampak sudah beberapa langkah di depan kami. Seolah kakek itu hendak mencegah langkah kami. Aku langsung menduga bahwa si kakek itu bukanlah manusia biasa, melainkan sebangsa hantu. Tiba-tiba Reni menyeret tanganku, kemudian berlari dengan penuh ketakutan. Saat melewati si kakek, saya menyempatkan diri untuk melirik lagi si wadah yang dipukulnya. Ya ampun, kini sudah berubah. Bukan lagi berisi buah durian, tetapi tumpukan kepala manusia. Yang menakutkan, kepala-kepala itu kelihatan masih hidup. Matanya berkedip-kedip sementara mulutnya menyeringai menyeramkan. Reni berlari sambil berusaha memalingkan wajahnya dari si kakek sehingga tidak melihat isi wajah itu. Celakanya dia tidak sempat melepaskan pegangan pada tanganku. Akibatnya aku pun terjatuh menimpa tubuh Reni dari belakang. Aku buru-buru bangkit lalu menengok ke belakang melihat kakek itu. Ternyata hantu kakek itu telah raib entah kemana. Maaf, tadi aku menindih kamu saat jatuh. Reni tergelak lalu berkata, Itu kan tidak sengaja. Sebenarnya sayalah yang salah.
karena kurang hati-hati dalam berjalan. Sejak awal bertemu saya sudah tahu kalau kakak ini memang niat menolong, tak ada niatan jelek. Itulah sebabnya makanya saya langsung percaya. Kalau niat seseorang jelek, walaupun secara lahiriah dikemas dalam kebaikan, saya pasti merasakannya dan sudah tentu pula akan segera menolak bantuan yang ditawarkan. Setelah terdiam sejenak lalu aku menyambung. Ngomong-ngomong nanti setibanya di rumah, tolong teman-temanmu segera ditelepon supaya merasa senang ya. Itu sudah pasti. Bahkan saya akan meminta papa untuk menjemput mereka dengan mobilnya. Jawabnya sungguh-sungguh. Wah, kalau memiliki mobil, Reni orang kaya, kataku dalam hati. Akhirnya, Reni selamat sampai di rumah. Ketika aku pamitan ayahnya Reni, bermaksud mengantarkanku sampai rumah, sekalian menjemput teman-teman anaknya. Tetapi niat baikku tolak dengan alasan aku pura-pura menjumpai seorang teman yang kebetulan masih daerah dekat rumahnya Reni. Dalam perjalanan pulang di hatiku muncul beberapa pertanyaan. Ndak kemana kakek yang tadi menampakkan diri? Lalu kepala siapa yang dia bawa? Kepala silumankah? Atau kepala orang-orang yang melakukan pesugihan? Namun yang pasti hantu itu sengaja mengganggu kami. Itulah cerita mistik kakek pemikul kepala manusia bersama tim Cimat.